Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya atas nama Ashifan Latifah dari jurusan Pendidikan Fisika golongan B kelompok 1. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi tentang imitasi dalam pembentukan genetika serta materi kebakaan. Baik teman-teman, sebelum saya membahas lebih mendalam mengenai tentang genetika, ya perlu kita mengetahui apa sih itu genetika serta bagaimana dan mengapa genetika itu perlu kita pahami. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwasanya memahami genetika dan pewarisan sifat sangat penting karena genetika menjelaskan bagaimana sifat-sifat fisik dan kondisi kesehatan diturunkan dari orang tua ke anak melalui gen dan kromosom. Dengan pemahaman ini, kita bisa mengerti mengapa seseorang memiliki warna mata tertentu, bentuk rambut, atau bahkan risiko terhadap penyakit tertentu yang bersifat genetik. Dalam kehidupan sehari-hari, genetika mempengaruhi banyak hal yang kita lihat dan alami, seperti warna mata yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, warna mata biru terjadi karena variasi genetik yang mengatur produksi melanin di iris mata. Orang bermata biru memiliki pigmen melanin lebih sedikit dibanding mata coklat, sehingga warna mata mereka lebih terang. Warna mata ini juga berkaitan dengan risiko kesehatan tertentu, seperti mata biru yang lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar UV dibandingkan mata coklat yang lebih memiliki banyak melanin dan risiko lebih tinggi terkena katarak. Jadi, selain warna mata, beberapa penyakit juga dipengaruhi oleh faktor genetik, seperti buta warna yang disebabkan oleh mutasi gen pada kromosom X, sehingga lebih sering terjadi pada pria. Penyakit genetik lain seperti hemofilia, kanker payudara, dan beberapa gangguan mata juga diwariskan melalui gen tertentu. Namun, tidak semua kondisi genetik langsung diturunkan. Ada pula faktor lingkungan dan penyakit lain yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut. Selanjutnya, tujuan. Jadi, adapun tujuan dalam pemahaman materi ini, yakni yang pertama, untuk pemahaman mengenai tentang materi genetik dan pewarisan sifat adalah yaitu agar teman-teman dapat memahami konsep dasar dan mekanisme pewarisan sifat dari induk ke keturunannya melalui gen, kromosom, DNA, dan RNA. Selain itu juga diharapkan teman-teman dapat menjelaskan dan menerapkan hukum Mendel 1 dan 2 dalam proses persilangan serta memahami macam-macam interaksi gen dalam pewarisan sifat. Selanjutnya, apa sih manfaat dari materi ini bagi ilmu biologi dan genetika? Jadi, materi ini sangat memiliki manfaat dalam pemahaman mengenai ilmu biologi. Jadi, manfaat dari materi ini yang pertama, memahami struktur, fungsi dan peran gen, kromosom, DNA, dan RNA dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Yang kedua, mengerti bagaimana sifat fisik dan karakteristik biologis diwariskan dan bervariasi antara individu. Ketiga, mampu menganalisis pola pewarisan sifat termasuk penyimpangan dari hukum Mendel seperti dominasi tidak sempurna, kodominansi, dan pewarisan terkait kromosom seks. Keempat, mengetahui aplikasi genetika dalam pemuliaan tanaman dan hewan serta dalam memahami kelainan genetik pada manusia seperti albino, buta warna, hemofilia, dan kanker. Selanjutnya, memberikan dasar pengetahuan yang lebih penting untuk pengembangan bioteknologi, terapi, gen, dan pengobatan personalisasi di bidang kesehatan.
Selanjutnya, dasar mewarisi sifat gen. Jadi, adapun konsep yang pertama dalam konsep genetik dasar, bagian dari DNA, gen, kromosom, dan kromosom, yaitu pertama, konsep genetik dasar dari DNA, gen, dan kromosom. Jadi, DNA, apa sih itu DNA? Jadi DNA itu ialah molekul yang menyimpan informasi genetik melalui makhluk hidup, di mana DNA membentuk heliks ganda yang terdiri dari 2 rantai polinukleotida dengan basa nitrogen atau adenin, timin, guanin, dan sitosin yang saling berpasangan atau A, T, dan G atau C. Selanjutnya gen. Terus apa itu gen? Jadi gen itu ialah unit terkecil materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat herediter, di mana gen terdiri dari segmen DNA yang berfungsi sebagai kode untuk membentuk protein tertentu yang mempengaruhi sifat individu. Yang selanjutnya, kromosom. Jadi kromosom ialah struktur yang mengemas DNA dalam inti sel, di mana setiap kromosom membawa ribuan gen yang tersusun berurutan pada lokus tertentu. Pada manusia, terdapat 46 kromosom yang membawa sekitar 26.000 hingga 40.000 gen. Selanjutnya, DNA digulung dan didapatkan dalam protein histon membentuk kromatin yang kemudian membentuk kromosom. Selain itu, gen-gen yang terletak pada posisi yang sama di kromosom homolog disebut dengan alel. Selanjutnya, genotip dan fenotip. Apa sih perbedaan dari genotip dan fenotip? Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya genotip itu ialah susunan genetik yang dimiliki oleh individu, di mana kombinasi alel yang ada pada gen tertentu. Misalnya AA yang dimana dominasi A besar, dan A besar, A kecil, atau AA yang dimana dominan dengan huruf kecil. Selanjutnya fenotip. Sedangkan fenotip itu ialah ekspresi fisik atau sifat yang tampak dari genotip tersebut, seperti warna mata, bentuk rambut, atau golongan darah. Contoh dari fenotip yaitu A besar, A kecil, di mana dia bersifat heterozigot, bisa menghasilkan fenotip warna mata coklat jika alel A dominan atas alel A atau resesif. Jadi intinya genotip itu yang tidak bisa terlihat, sedangkan fenotip itu yang bisa terlihat pada diri seseorang. Selanjutnya, alel dominan dan resesif. Apa sih perbedaan dari alel dominan dan alel resesif? Jadi, alel dominan ialah alel yang mengekspresikan sifat meskipun hanya satu salinan yang ada. Biasanya dilambangkan dengan huruf kapital A besar. Selain itu, alel resesif itu kebalikan dari alel dominan, di mana alel resesif yaitu hanya mengekspresikan sifatnya jika kedua alel pada gen tersebut adalah resesif. Contohnya, ketika A kecil bertemu A kecil, maka itu disebut dengan alel resesif karena dia bertemu antara resesif dengan resesif. Selain itu, dari bagian kedua, struktur kromosom dan mewariskan dari orang tua ke anak. Jadi, struktur kromosom dan pewarisan sifat dari orang tua ke anak, di mana struktur kromosom
ialah struktur berbentuk benang yang terdapat di dalam inti sel, tersusun dari DNA dan protein. DNA. Apa DNA? Jadi DNA itu adalah pada kromosom yang membawa gen-gen yang merupakan unit pewarisan sifat. Selanjutnya, manusia. Jadi manusia itu memiliki 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang, setengahnya berasal dari ibu dan setengahnya berasal dari ayah. Jadi dari 23 pasang kromosom tersebut, terdapat 22 pasang adalah autosom atau kromosom tubuh dan satu pasang adalah kromosom seks atau diberi lambang XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Jadi itulah yang melambangkan antara kromosom laki-laki dan perempuan. Setiap kromosom homolog atau pasangan kromosom membawa gen yang sama pada lokus yang sama, tapi bisa memiliki alel yang berbeda. Jadi dalam proses pewarisan sifat reproduksi, sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu masing-masing membawa 23 kromosom. Saat keduanya bergabung membentuk sigot tersebut memiliki 46 kromosom dari gabungan kedua orang tua. Dengan demikian, seorang anak mewarisi setengah materi genetiknya dari ibu dan setengahnya lagi dari ayah. Gen-gen yang diwariskan ini menentukan berbagai sifat fisik seperti warna mata, warna rambut, tinggi badan, dan kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Contohnya, jika anak mewarisi alel dominan untuk warna mata coklat dari ayah dan alel resesif untuk warna mata biru dari ibu, maka anak kemungkinan besar memiliki mata warna coklat karena dominan alel tersebut. Selain sifat fisik, aspek fisiologi dan perilaku juga dipengaruhi oleh gen yang diwariskan. Misalnya, kecerdasan, kemampuan belajar, dan kecenderungan emosional. Dari pewarisan sifat ini mengikuti prinsip-prinsip genetika Mendel, di mana alel dari masing-masing orang tua akan bersekresi dan bersortasi secara independen saat pembentukan gamet. Contohnya kromosom seks. Itu kromosom seks berperan penting dalam pewarisan sifat yang terkait dengan jenis kelamin. Misalnya, hemofilia dan buta warna yang biasanya diwariskan melalui kromosom X. Jadi anak laki-laki yang menerima kromosom X yang membawa gen penyakit dari ibu akan mengekspresikan penyakit tersebut karena tidak memiliki kromosom X dari kedua sebagai cadangan. Anak perempuan yang memiliki 2 kromosom X biasanya hanya menjadi pembawa tanpa mengekspresikan penyakit jika hanya satu kromosom X yang membawa gen tersebut. Selanjutnya, hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Hukum Mendel 1. Jadi ada latar belakang terbentuknya hukum Mendel 1, teman-teman. Jadi penemu dari hukum Mendel 1 yakni Gregor Mendel, di mana eksperimennya pada tanaman kacang ercis. Jadi bagaimana sih latar belakang dari eksperimen yang dilakukan oleh Gregor Mendel? Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya Gregor Mendel ini ialah seorang biarawan dan ilmuwan abad ke-19 yang dikenal sebagai bapak genetika. Mendel melakukan eksperimen persilangan
pada tanaman kacang ercis atau Pisum sativum. Karena tanaman ini memiliki banyak sifat yang mudah diamati dan dikendalikan oleh satu gen, seperti warna bunga, bentuk biji, dan tinggi batang. Dalam eksperimennya, Mendel menghilangkan tanaman dengan sifat berbeda. Misalnya, kacang ercis berbatang tinggi dengan berbatang pendek, atau bunga ungu dengan bunga putih. Dari hasil persilangan ini, Mendel mengamati pola pewarisan sifat yang konsisten dan dapat diprediksi, yang kemudian dirumuskan menjadi hukum pewarisan. Jadi hukum segregasi atau hukum Mendel 2, hukum Mendel 1. Jadi hukum Mendel 1 juga disebut dengan hukum segregasi atau hukum pemisahan alel, di mana dalam bunyi hukum ini bahwa setiap individu itu memiliki sepasang alel untuk suatu sifat, dan alel tersebut akan berpisah bersegregasi secara bebas saat pembentukan gamet sel kelamin, sehingga setiap gamet hanya membawa satu alel dari pasangan tersebut. Artinya bahwa dalam pembentukan sel sperma atau sel telur, alel yang berpasangan akan terpisah sehingga hanya ada satu alel yang masuk ke setiap gamet. Ketika fertilisasi terjadi, gamet dari kedua orang tua bergabung sehingga keturunan menerima satu alel dari masing-masing orang tua. Contoh, kita bisa lihat dari contoh persilangan monohibrid. Misalnya, sifat tinggi pada batang kacang ercis, di mana alel T besar atau tinggi di mana disebut dengan dominan, dan alel T kecil atau pendek itu disebut dengan resesif. Jika induk pertama bertipe homozigot, dominan atau T besar disilangkan dengan homozigot resesif atau T kecil, maka semua keturunan F1 akan heterozigot atau T besar T kecil dan bertipe tinggi. Kenapa bertipe tinggi? Karena T besar ini dominan daripada resesif, maka ini disebut dengan bertipe tinggi. Selanjutnya, jika F1 disilangkan sendiri, maka menghasilkan T besar T kecil dikali T besar T kecil. Maka keturunan F2 akan memiliki rasio fenotip tinggi dan pendek sekitar 3:1, di mana tingginya itu 3 dan pendeknya itu 1. Ini terjadi karena alel T dan T kecil bersegregasi saat pembentukan gamet, sehingga menghasilkan gamet T besar dan T kecil secara proporsional. Selanjutnya, diagram Punnett dan peluang genotip. Apa sih itu diagram Punnett, teman-teman? Jadi diagram Punnett ini adalah diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan kemungkinan kombinasi alel dari kedua induk. Kita berikan contoh dari persilangan T besar T kecil dikali T besar T kecil, itu kan menghasilkan gamet T dan T kecil dari masing-masing induk. Dengan kombinasi genotip T besar T besar, T besar T kecil, dan T kecil T kecil, ini dapat memberikan peluang genotip, yakni di mana T besar sebanyak 25%, T besar T kecil itu 50%, dan T kecil itu 25%. Dan selain itu,
peluang fenotipnya di mana tinggi atau T besar dan T besar T kecil itu sebanyak 75%. Sedangkan yang pendek atau T kecil itu hanya 25%. Jadi rasio perbandingan di antaranya sebenarnya itu 1:2:1 ketika dilihat dari rasio peluang genotipnya. Baik, ada selanjutnya adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hukum Mendel 1, yakni hukum Mendel 1 menjelaskan bagaimana alel yang berpasangan akan terpisah secara bebas saat pembentukan gamet. Sedangkan hukum ini juga menjadi dasar pemahaman pewarisan sifat secara genetik dan membantu menjelaskan pola keturunan yang diamati pada organisme. Yang kedua, contoh penyilangan melalui hibrid. Jadi, contoh penyilangan melalui hibrid. Apa sih itu penyilangan melalui hibrid atau persilangan melalui hibrid? Jadi perlu teman-teman mengetahui bahwa ada yang dinamakan dengan persilangan monohibrid. Jadi persilangan monohibrid itu teman-teman adalah persilangan yang hanya memperhatikan satu sifat beda saja, di mana misalnya warna bunga, bentuk biji, atau ukuran buah. Jadi monohibrid ini dia itu hanya memperhatikan satu sifat benda saja, tidak dua tapi hanya satu. Bisa kita ketahui dari kata mononya saja, di mana mono itu berarti satu. Adapun contoh klasik dari Mendel adalah persilangan pada kacang erkis dengan sifat warna bunga merah dominan dan putih resesif. Misalnya bunga mawar merah dengan genotip M besar homozigot dominan disilangkan dengan bunga mawar putih M kecil homozigot resesif. Jadi hasil dari F1 atau generasi pertama semua akan memiliki genotip M besar M kecil di mana bersifat heterozigot dan fenotip merah karena alel M dominan terhadap M kecil. Jika F1 disilangkan secara heterozigot M besar M kecil kali M besar M kecil, maka pada F2 akan muncul perbandingan fenotip merah putih yaitu sama dengan 3:1 dan genetik M besar M kecil dan M kecil itu sama dengan 1:2:1. Jadi setiap individu itu memiliki sepasang alel dan hanya satu yang diwariskan kepada keturunannya. Dari mana setiap individu memiliki sepasang alel untuk gen dan satu alel berasal dari ibu dan satu dari ayah. Saat pembentukan gamet atau sel kelamin, alel-alel ini bersekresi berpisah sehingga setiap gamet hanya membawa satu alel saja. Saat fertilisasi gamet dari kedua orang tua bergabung sehingga keturunan memiliki kembali sepasang alel. Contohnya pada persilangan monohibrid di mana A besar kali A kecil dan A kecil. Misalkan alel A besar, A adalah alel dominan dan alel A kecil atau A kecil adalah alel resesif, di mana persilangan antara dua individu heterozigot A besar A kecil dikali A besar A kecil menghasilkan gamet A besar dan A kecil dari masing-masing induk. Jadi teman-teman bisa menggunakan diagram Punnett untuk persilangan ini. Teman-teman bisa lihat pada contoh di pada gambar ini.
Jadi ini salah satu contoh dari diagram Punnett yang digunakan untuk menghitung persilangan dari model hibrid. Jadi dapat teman-teman lihat A kapital yang di atas dan A kapital yang di samping. Jadi A kapital yang di atas dikali dengan A kapital yang di samping itu menghasilkan A besar. Ketika A kapital yang di atas dikalikan dengan A kecil yang di bawah, maka A besar menghasilkan A besar, A kecil. Begitupun juga dengan A kecil bertemu dengan A besar, maka dapat dibaca dengan A besar, A kecil. Jadi hasil genotip keturunan ini itu menghasilkan 1 A besar, 2 A besar, A kecil, dan 1 A kecil. Di mana rasio genotipnya yakni 1:2:1, dan rasio fenotipnya jika A dominan terhadap A maka sama dengan 3 dominan dan banding 1 resesif. Selanjutnya yakni diagram Punnett dan peluang genotip atau fenotip. Kan tadi sudah jelaskan sedikit mengenai tentang diagram Punnett. Jadi saya akan menjelaskan lebih mendalam mengenai tentang diagram Punnett. Jadi apa sih itu diagram Punnett? Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya diagram Punnett ialah alat visual yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan kombinasi genotip dan fenotip dari keturunan persilangan 2 individu. Diagram ini menggambarkan semua kemungkinan alel yang dapat diwariskan dari kedua induk dan bagaimana alel tersebut berpasangan pada keturunan. Jadi, cara membuat diagram Punnett yaitu yang pertama, tuliskan alel dari masing-masing induk sebagai baris dan kolom pada tabel. Selanjutnya, kombinasikan alel dari baris dan kolom untuk mendapatkan genotip keturunan. Contohnya pada persilangan monohibrid antara 2 heterozigot A besar A kecil dikali A besar A kecil. Dapat teman-teman lihat pada tabel berikut. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, ini juga hampir sama dengan tabelnya, di mana cara penjelasannya yaitu A besar yang di atas dikalikan dengan A besar yang di samping, di mana A besar dikali A besar maka menghasilkan A besar. Begitu juga dengan di bawahnya, A besar dikali A kecil maka menghasilkan A besar A kecil. Di sampingnya, A kecil kali A besar maka menghasilkan A besar A kecil. Begitu juga di bawahnya, A kecil dikali A kecil maka menghasilkan A kecil. Dari tabel yang dijelaskan tadi bahwa dapat dihasilkan genotip dari keturunannya adalah di mana A besar atau homozigot dominan, A besar A kecil atau heterozigot, dan A kecil atau A kecil dengan homozigot resesif. Jadi peluang genotip dari contoh di sebelumnya yaitu di mana A besar itu sama dengan 1:4, yaitu sekitar 25%. A besar A kecil yaitu 2:4, yakni sekitar 50%. Dan A kecil yaitu 1:4, yakni 25%. Jadi peluang fenotipnya yakni jika alel A dominan terhadap A, maka fenotip keturunan akan yang pertama, fenotip dominan A dan A sama dengan 3:4 dalam kurun 75%. Sedangkan fenotip resesifnya yaitu A kecil itu sama dengan 1:4, yakni 25%. Jadi selanjutnya, mengapa sih genotip dan fenotip? Dan apa hubungan genotip dan fenotip sehingga ini selalu dibahas dalam hukum Mendel. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada yang dinamakan dengan genotip dan fenotip. Genotip ialah susunan genetik yang dimiliki individu. Contohnya
A besar, A besar, A besar, A kecil. Di mana fenotip ialah ekspresi fisik atau sifat yang tampak. Contohnya warna bunga merah atau putih. Jadi genotip ini yang dimiliki oleh individu yang tidak nampak. Sedangkan fenotip ini yaitu yang dimiliki oleh seorang individu yang mana nampak. Seperti tadi contohnya warna bunga merah atau putih. Ataupun seperti pada manusia yaitu warna bola mata dan warna rambut. Selanjutnya, fenotip juga dipengaruhi oleh genotip dan juga faktor lingkungan. Namun dalam persilangan sederhana seperti ini, fenotip dominan muncul jika ada minimal satu alel dominan. Jadi, mungkin teman-teman bertanya, apa sih pentingnya mempelajari diagram Punnett? Jadi diagram Punnett ini dapat membantu memprediksi dan memahami pola pewarisan sifat. Yang kedua, digunakan dalam genetika untuk memperkirakan peluang keturunan memiliki sifat tertentu, berguna dalam pemulihan tanaman dan hewan, serta dalam studi penyakit genetik. Selanjutnya, hukum Mendel 2. Kan tadi sudah kita jelaskan mengenai materi dari hukum Mendel 1. Selanjutnya itu kita akan menjelaskan materi mengenai tentang hukum Mendel 2. Jadi George Mendel itu mengaparkan dua hukum yang dimana hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Yang pertama yang dijelaskan itu adalah hukum Mendel 1 dan saat ini akan saya jelaskan lagi yakni hukum Mendel 2. Pertama yang perlu kita ketahui yakni apa sih itu hukum Mendel 2 atau asortasi bebas. Jadi hukum Mendel 2 teman-teman juga disebut dengan asortasi bebas. Jadi perlu kita ketahui apa sih itu hukum Mendel 2. Jadi hukum Mendel 2 juga dikenal sebagai hukum asortasi bebas atau hukum pengelompokan gen secara independen. Jadi bunyi dari hukum ini yakni setiap alel berasortasi secara acak dan independen pada saat pembentukan gamet, di mana artinya alel dari satu gen tidak mempengaruhi alel dari gen lain yang mengatur sifat berbeda. Contohnya, gen yang menentukan warna bunga tidak mempengaruhi gen yang menentukan tinggi tanaman. Hukum ini berlaku pada persilangan dihibrid, yakni persilangan yang melibatkan dua sifat berbeda sekaligus. Contohnya, pada persilangan dihibrid, pada materi hukum Mendel 1 tadi itu menjelaskan mengenai tentang monohibrid. Jadi pada hukum Mendel 2 itu diganti di mana dijelaskan dengan persilangan dihibrid. Misalkan kita memiliki dua gen dengan alel, gen A banding A dominan dan A resesif. Kedua, gen B banding B dominan dan B resesif. Induk dengan genotip heterozigot untuk kedua gen yakni A besar, A kecil, B besar, B kecil kali A besar, A kecil, B besar, B kecil, di mana saat permukaan gamet saat pembentukan gamet, alel dari gen A dan gen B berasortasi secara bebas, menghasilkan gamet dengan kombinasi AB, AB kecil, AB besar, AB kecil. Jadi setiap gamet membawa satu alel dari gen A dan satu alel dari gen B secara acak. Selanjutnya, bagaimana sih perhitungan peluang dengan Punnett score 4x4 pada bagian sebelumnya? Jadi, untuk
memprediksi hasil persilangan di hybrid digunakan Punnett square atau yang square yang berkurang 4 kali 4 yang menggabungkan semua kemungkinan gamet dari kedua induk. Contohnya dapat teman-teman lihat pada tabel berikut, di mana pada tabel itu sudah didapatkan soal A besar A kecil B besar B kecil dikali A besar A kecil B besar B kecil. Caranya itu begini teman-teman. A besar B besar itu disamakan A besar B kecil juga dibuatkan, A kecil B besar juga dibuatkan, dan A kecil B besar B kecil juga dibuatkan. Di mana A besar kali A besar B besar kali A besar B besar itu menghasilkan A besar B besar B besar. Begitupun juga di bawahnya A besar bertemu dengan A besar B kecil itu menghasilkan A besar B besar B kecil. Begitu juga di sampingnya A besar B kecil bertemu dengan A besar maka dapat dihasilkan A besar B besar B kecil. Selanjutnya AB, misalnya A kecil B besar dikalikan dengan A besar B besar maka menghasilkan A besar A kecil B besar B besar. Jadi dari tabel ini kita bisa menghitung peluang rasio fenotip dan genotip dari keturunan. Jadi rasio fenotip yang umumnya muncul yakni dominan untuk kedua sifat A, B, di mana 9/16. Selanjutnya yang kedua, dominan untuk sifat pertama, di mana resesif untuk sifat kedua A besar, B besar, B besar. Itu sama dengan 3/14. Selanjutnya, resesif untuk sifat pertama, di mana dominan untuk sifat kedua A kecil B besar B besar sama dengan 3/16. Selanjutnya resesif untuk kedua sifat atau A kecil B kecil itu sama dengan 1/6. Selanjutnya pentingnya hukum Mendel 2. Jadi hukum ini menjelaskan bagaimana variasi genetik yang berkompleks dapat menjadi karena alel dari gen berbeda berassortasi secara bebas, memungkinkan terjadinya kombinasi sifat baru pada keturunan yang tidak selalu sama dengan induknya. Jadi dasar penyuntingan dalam pemahaman genetik modern ini dapat memuliakan tanaman atau hewan, di mana pentingnya hukum ini dalam variasi genetik. Hukum Mendel 2 atau hukum assortasi bebas sangat penting dalam menjelaskan variasi genetik, karena hukum ini menyatakan bahwa alel dari gen yang berbeda diwariskan secara independen. Artinya, alel untuk satu kombinasi genetik yang berbentuk pada keturunan dapat sangat bervariasi. Selanjutnya, apa sih pentingnya hukum ini dalam variasi genetik? Selain itu, hukum ini juga meningkatkan keragaman genetik karena alel dari gen berbeda berassortasi secara bebas. Sifatnya yang muncul pada keturunan bisa sangat beragam, tidak terbatas pada pola yang sederhana. Yang kedua, sebagai dasar pemahaman pewarisan banyak sifat. Jadi hukum ini menjelaskan bagaimana banyak sifat yang berbeda dapat mewariskan secara bersamaan tanpa saling mempengaruhi. Yang ketiga, mendukung evolusi dan adaptasi. Jadi variasi genetik yang dihasilkan dari assortasi bebas gen memungkinkan evolusi untuk memiliki sifat yang berbeda.
namun yang penting untuk seleksi alam dan adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Yang selanjutnya, dasar ilmu genetika modern. Jadi hukum ini menjadi fondasi untuk pemetaan genetik dan analisis pewarisan sifat poligenik yang penting dalam penelitian genetika dan bioteknologikal. Singkatnya, hukum Mendel II menjelaskan mengapa keturunan memiliki kombinasi sifat yang unik dan beragam yang merupakan sumber utama variasi genetik dalam populasi makhluk hidup. Penyimpangan dari hukum Mendel I. Penghilangan dari hukum Mendel. Selanjutnya, penyimpangan dari hukum Mendel. Jadi, contoh dari sistem golongan darah A, B, dan O. Contoh dari penyimpangan dari hukum Mendel. Ini yang pertama, pewarisan intermediat atau dominasi tidak sempurna. Pada pewarisan intermediat, alel tidak ada yang benar-benar dominasi atau resesif, sehingga penitip keturunan merupakan campuran atau perantara dari kedua alel. Contohnya, persilangan bunga merah atau RR dengan bunga putih atau WW menghasilkan keturunan bunga merah muda atau RW. Fenotip merah muda ini merupakan hasil ekspresi gabungan dari kedua alel, bukan dominasi atau alel atas alel lain. Jadi kodominasi pada kodominasi kedua alel dominan mengekspresikan secara bersamaan tanpa saling menutupi. Contohnya, golongan darah A besar B besar pada manusia, di mana alel A dan B kecil sama-sama dominan dan keduanya muncul dalam fenotip. Selanjutnya, individu dengan golongan darah AB memiliki antigen A dan antigen B pada permukaan sel darah merah, di mana pewarisan tautan seks. Selanjutnya itu pewarisan tautan seks atau sex-linked inheritance. Jadi gen-gen yang terletak pada kromosom X atau terutama kromosom X disebut dengan tautan seks. Jadi karena kromosom X lebih besar dan membawa lebih banyak gen daripada kromosom Y, banyak penyakit genetik yang diwariskan melalui kromosom X. Contohnya, hemofilia. Jadi, gangguan pembekuan darah yang disebabkan oleh gen resesif pada kelompok gen. Selanjutnya, contoh penyakitnya. Selain hemofilia, ada juga buta warna. Jadi buta warna itu ketidakmampuan membedakan warna tertentu juga disebabkan oleh gen resesif pada kromosom X. Jadi pada pria atau XY, jika kromosom X membawa gen penyakit, maka penyakit akan muncul karena tidak ada gen pengganti di kromosom Y. Di mana pada wanita XX, penyakit biasanya muncul jika dua kromosom X membawa gen tersebut, atau dia menjadi pembawa karier jika hanya satu kromosom X yang membawa gen penyakit. Contoh dalam persilangan dan pola pewarisan ini dapat divisualisasikan dengan diagram genotip, di mana X besar, H besar, X besar, H kecil, dengan X besar, H kecil, dan Y besar, dan sebagainya. Selanjutnya,
multiple alel atau banyak alel. Jadi dari beberapa sifat dikendalikan oleh lebih dari 2 alel yang berbeda dalam posisi, meskipun setiap individu hanya memiliki 2 alel yang dikendalikan oleh 3 alel utama. Alel A besar itu sama dengan I atau A. Alel B besar sama dengan I atau B. Dan alel 0 itu sama dengan I keterangan. Jadi kombinasi alel ini menghasilkan golongan darah A, B, AB, dan O menggantung pada kombinasi alel yang dimiliki individu, di mana alel dan alel bersifat kodominan, sedangkan alel 0 bersifat resesif. Jadi materi ini dapat berkaya dengan contoh visual bunga dengan warna merah, putih, dan warna merah muda. Untuk intermediate, jadi diagram golongan darah A, B, O, serta diagram persilangan penyakit genetik, termaut latihan terkait pewarisan tautan seks juga tersedia untuk perdalaman pembahasan. Selanjutnya, ekspresi fisik atau sifat yang tampak. Contohnya, warna bunga merah atau putih. Jadi genotip ini yang dimiliki oleh individu yang tidak nampak. Sedangkan fenotip ini yaitu yang dimiliki oleh seorang individu yang mana nampak. Seperti tadi contohnya warna bunga merah atau putih, ataupun seperti pada manusia yaitu warna bola mata dan warna rambut. Selanjutnya, fenotip juga dipengaruhi oleh genotip dan juga faktor lingkungan. Namun dalam persilangan sederhana seperti ini, fenotip dominan muncul jika ada minimal 1 alel dominan. Jadi mungkin teman-teman bertanya, apa sih pentingnya mempelajari diagram Punnett? Jadi diagram Punnett ini dapat membantu memprediksi dan memahami pola pewarisan sifat. Yang kedua, digunakan dalam genetika untuk memperkirakan peluang keturunan memiliki sifat tertentu, berguna dalam pemulihan tanaman dan hewan, serta dalam studi penyakit genetik. Selanjutnya, hukum Mendel 2. Kan tadi sudah kita jelaskan mengenai materi dari hukum Mendel 1. Selanjutnya itu kita akan menjelaskan materi mengenai tentang hukum Mendel 2. Jadi George Mendel itu mengaparkan 2 hukum yang dimana hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Yang pertama dijelaskan itu adalah hukum Mendel 1, dan saat ini akan saya jelaskan lagi yakni hukum Mendel 2. Pertama yang perlu kita ketahui yakni apa sih itu hukum Mendel 2 atau asortasi bebas. Jadi hukum Mendel 2 teman-teman juga disebut dengan asortasi bebas. Jadi perlu kita ketahui apa sih itu hukum Mendel 2. Jadi hukum Mendel 2 juga dikenal sebagai hukum asortasi bebas atau hukum pengelompokan gen secara independen. Jadi bunyi dari hukum ini yakni setiap alel berasortasi secara acak dan independen pada saat pembentukan gamet, di mana artinya alel dari satu gen tidak mempengaruhi alel dari gen lain yang mengatur sifat berbeda. Contohnya, gen yang menentukan warna bunga tidak mempengaruhi gen yang menentukan tinggi tanaman. Hukum ini berlaku pada persilangan dihibrid, yakni persilangan yang melibatkan 2 sifat berbeda sekaligus. Contohnya, pada persilangan dihibrid, pada materi hukum Mendel 1 tadi itu menjelaskan mengenai tentang monohibrid. Jadi pada hukum Mendel 2 itu diganti, di mana dijelaskan dengan persilangan dihibrid. Misalkan kita memiliki 2 gen dengan alel, gen A
banding A dominan dan A resesif. Kedua, gen B banding B dominan dan B resesif. Induk dengan genotip heterozigot untuk kedua gen yakni A besar, A kecil, B besar, B kecil kali A besar, A kecil, B besar, B kecil. Di mana saat permukaan gamet saat pembentukan gamet, alel dari gen A dan gen B berassortasi secara bebas, menghasilkan gamet dengan kombinasi AB, AB kecil, AB besar, AB kecil. Jadi setiap gamet membawa satu alel dari gen A dan satu alel dari gen B secara acak. Selanjutnya, bagaimana sih perhitungan peluang dengan Punnett score 4x4 pada bagian sebelumnya? Jadi, untuk memprediksi hasil persilangan di hybrid digunakan Punnett score atau yang score yang berkurang 4x4 yang menggabungkan semua kemungkinan gamet dari kedua induk. Contohnya, dapat teman-teman lihat pada tabel berikut. Di mana pada tabel itu sudah didapatkan soal A besar A kecil, B besar B kecil dikali A besar A kecil, B besar B kecil. Caranya itu begini teman-teman. A besar B besar itu disamakan A besar B kecil juga dibuatkan, A kecil B besar juga dibuatkan, dan A kecil B besar B kecil juga dibuatkan. Dimana A besar kali A besar B besar kali A besar B besar itu menghasilkan A besar B besar B besar. Begitupun juga di bawahnya A besar bertemu dengan A besar B kecil itu menghasilkan A besar B besar B kecil. Begitu juga di sampingnya A besar B kecil bertemu dengan A besar maka dapat dihasilkan A besar B besar B kecil. Selanjutnya AB, misalnya A kecil B besar dikalikan dengan A besar B besar maka menghasilkan A besar A kecil B besar B besar. Jadi dari tabel ini kita bisa menghitung peluang rasio fenotip dan genotip dari keturunan. Jadi rasio fenotip yang umumnya muncul yakni dominan untuk kedua sifat A, B di mana 9/16. Selanjutnya yang kedua, dominan untuk sifat pertama, di mana resesif untuk sifat kedua A besar, B besar, B besar. Itu sama dengan 3/14. Selanjutnya, resesif untuk sifat pertama, di mana dominan untuk sifat kedua A kecil, B besar, B besar sama dengan 3/16. Selanjutnya resesif untuk kedua sifat atau A kecil, B kecil itu sama dengan 1/6. Selanjutnya pentingnya hukum Mendel 2. Jadi hukum ini menjelaskan bagaimana variasi genetik yang berkompleks dapat menjadi karena alel dari gen berbeda berassortasi secara bebas, memungkinkan terjadinya kombinasi sifat baru pada keturunan yang tidak selalu sama dengan induknya. Jadi dasar penyuntingan dalam pemahaman genetik modern ini dapat memuliakan tanaman atau hewan, di mana pentingnya hukum ini dalam variasi genetik. Hukum Mendel 2 atau hukum assortasi bebas sangat penting dalam menjelaskan variasi genetik
karena hukum ini menyatakan bahwa alel dari gen yang berbeda diwariskan secara independen. Artinya, alel untuk satu kombinasi genetik yang berbentuk pada keturunan dapat sangat bervariasi. Selanjutnya, apa sih pentingnya hukum ini dalam variasi genetik? Baik, itulah tadi penjelasan mengenai tentang hukum Mendel. Adapun dalam mempelajari hukum Mendel ini dapat memberikan kita manfaat yang sangat penting dalam memahami dasar-dasar genetikanya. Jadi, bagaimana sifat-sifat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam mempelajari hukum Mendel. Ini dapat membuat kita yang pertama memahami dasar genetika. Hukum Mendel menjadi fondasi dalam memahami bagaimana gen-gen diturunkan dan bagaimana sifat-sifat tertentu muncul pada individu. Dengan memahami hukum ini, kita dapat memahami bagaimana genetika bekerja dalam menentukan karakteristik individu. Yang kedua, penerapan dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Jadi dalam pengetahuan tentang hukum Mendel sangat berguna dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Dengan memahami bagaimana sifat-sifat tertentu diturunkan, petani dan peternak dapat melakukan seleksi yang tepat untuk menghasilkan tanaman atau hewan dengan sifat-sifat yang diinginkan, seperti ketahanan terhadap penyakit atau hasil panen yang lebih tinggi. Ketiga, pengembangan teknologi genetika. Jadi, pemahaman tentang hukum Mendel membuka jalan bagi pengembangan teknologi genetika modern seperti rekayasa genetika dan analisis DNA, di mana teknologi ini memungkinkan kita untuk memanipulasi gen-gen tertentu untuk menghasilkan organisme dengan sifat-sifat yang diinginkan. Keempat, pencegahan dan pengobatan penyakit genetika. Dengan memahami bagaimana gen-gen diturunkan, kita dapat memahami bagaimana penyakit-penyakit genetika terjadi dan bagaimana mereka dapat dicegah atau diobati. Sehingga pengetahuan ini sangat penting dalam pengembangan terapi gen dan pengobatan penyakit genetika. Kelima, peningkatan kualitas hidup. Jadi, pemahaman tentang hukum Mendel dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan memahami bagaimana sifat-sifat tertentu diturunkan, kita dapat memahami bagaimana menghindari atau mengelola penyakit genetika. Keenam, pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam mempelajari hukum Mendel juga dapat membuka peluang bagi pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut dengan memahami dasar-dasar genetika. Jadi kita dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana gen-gen bekerja dan bagaimana mereka dapat dimanipulasi untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Ketujuh, penerapan dalam bidang forensik. Jadi hukum Mendel juga digunakan dalam hukum bidang forensik. Jadi untuk membantu memecahkan kasus-kasus kejahatan dengan menganalisis bukti-bukti genetika. Oleh karena itu, dengan demikian, mempelajari materi hukum Mendel sangat penting dalam memahami dasar-dasar genetika. Karena dalam memahami dasar-dasar genetika dan memiliki banyak aplikasi praktis dalam berbagai bidang, termasuk pemulihan tanaman dan hewan, pengembangan teknologi genetika, pencegahan dan pengobatan penyakit genetika, dan serta dalam bidang forensik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang materi genetika, imitasi dalam genetika. Jika ada yang saya sampaikan
kurang dapat dipahami atau kurang memuaskan untuk para teman-teman sekalian, mohon dimaafkan karena sekiranya saya hanyalah manusia yang tidak sempurna dan kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.